Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fegi Suci Cahwalia dengan NPM 24560510020. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan selama belajar ekonomi bisnis kurang lebih 2 bulan terakhir. Mengenai berita yang didiskusikan tentang ekonomi kelas menengah, kasusnya air galon jadi sebab masyarakat kelas menengah ke bawah jatuh miskin. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa rentannya kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah di Indonesia. Jika air galon yang merupakan kebutuhan penting mengalami kenaikan harga, maka daya beli kelas menengah dapat terpukul. Ini memperlihatkan pentingnya kebijakan ekonomi yang stabil, proaktif dalam melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Selain itu, kenaikan harga air galon dan barang-barang lainnya mencerminkan tekanan inflasi yang mungkin lebih dalam. Kelas menengah rentan mengalami pengeluaran yang standar karena penurunan pendapatan sehari-hari meningkat, sedangkan pendapatan mereka cenderung stuck atau menurun akibat faktor pandemi atau PHK. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti air galon ini bisa menjadi beban tambahan yang signifikan. Tapi perlu diingat, masalah seperti ini kompleks dan memerlukan solusi seperti efisiensi pengeluaran. Rumah tangga kelas menengah perlu mengelola anggaran yang lebih efisien seperti memprioritaskan pengeluaran penting, mengurangi pengeluaran konsumtif. Peran pemerintah juga pasti penting untuk masalah ini. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah harus mendorong kebijakan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan, mempermudah akses terhadap modal bagi usaha kecil. Intinya, untuk mengatasi masalah seperti ini diperlukan sinergi antara upaya individu, kebijakan pemerintah, dan dukungan ekonomi yang lebih luas agar kelas menengah tidak terjebak dalam kemiskinan. Di pertemuan selanjutnya yang dapat saya ambil dari beberapa konsep ekonomi yang telah saya baca, bahwa ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, ilmu ekonomi diterapkan untuk membantu perusahaan atau bisnis membuat keputusan yang optimal seperti dalam hal produksi, distribusi, dan pengelolaan keuangan demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian ada sistem ekonomi yang berbeda-beda di setiap negara yang menentukan bagaimana suatu masyarakat mengorganisasi produksi dan distribusi barang serta jasa. Misalnya ada sistem ekonomi pasar, terencana, campuran, dan tradisional yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, dalam ekonomi makro, mempelajari hal-hal yang bersifat agregat atau menyeluruh seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Di sisi lain, ekonomi mikro lebih berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi sehari-hari, seperti menetapkan harga, permintaan, dan penawaran. Terakhir, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, penerapan zakat untuk distribusi kekayaan yang lebih adil, serta pelarangan gahar atau ketidakpastian dalam transaksi. Tujuan utama adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, tidak hanya sekedar keuntungan individu. Pada pertemuan selanjutnya, pada bab 6 permintaan. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Intinya, semakin tinggi harga suatu barang, biasanya permintaan untuk barang tersebut akan menurun dan sebaliknya. Pada bab 7, penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang produsen setiap jual pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jika harga naik, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada bab 8, keseimbangan pasar.
Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Disinilah harga keseimbangan terbentuk, yaitu harga di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan bahan. Misalnya, di pasar buah, jika harga apel sudah pas, tidak ada apel yang berlebih atau kurang, itu adalah titik keseimbangan. Pada bab 9 ada elastisitas. Elastisitas adalah konsep yang mengukur beberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Ada beberapa jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, mengukur seberapa besar permintaan berubah saat harga berubah. Yang kedua, ada elastisitas harga penawaran, mengukur bagaimana penawaran berubah saat harga berubah. Yang ketiga, ada elastisitas silang, mengukur pengaruh harga barang lain terhadap permintaan suatu barang. Yang keempat, ada elastisitas pendapatan, mengukur bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan kita naik, kita cenderung beli lebih banyak barang mewah, tapi mungkin mengurangi pembelian barang-barang yang murah. Dalam ekonomi, keempat konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana harga dan jumlah barang di pasar bergerak dan bagaimana konsumen serta produsen berperilaku. Selanjutnya, diskusi tema tentang ekonomi, yaitu anggaran stunting daerah banyak diselewengkan buat dinas bangun pagar. Berita ini membahas penyalahgunaan anggaran penanganan stunting di daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak malah dialihkan untuk keperluan lain seperti perjalanan dinas dan pembangunan pagar puskesmas. Bappenas melaporkan hal ini kepada Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti. Penyalahgunaan anggaran ini mencerminkan masih adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan dana publik di daerah, terutama untuk program penting seperti stunting yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak-anak. Pada pertemuan terakhir membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi hijau. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Fokusnya adalah pada bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi di pasar, menentukan harga, dan memaksimalkan kepuasan serta keuntungan. Contoh aplikasinya adalah bagaimana pemerintah dan penawaran memengaruhi harga barang. Sementara itu, ekonomi hijau berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak alam. Prinsip utamanya mencakup pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, pengembangan energi terbarukan, dan penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Jadi, ekonomi mikro melihat bagaimana pasar bekerja, sedangkan ekonomi hijau melihat bagaimana pasar dapat berfungsi secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.